Tuhan. Nanti kita dari mana ditebus? Dalam 1 Petrus pasal 1. Ayo baca dulu. Ya. Jadi Tuhan bilang begini, ya. Kok kita ibaratnya sudah bersih, kok masuk ke kubangan lagi? Tolong 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19. Ayat 20, ya. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya, tadinya kita sudah terjadi, Pak. Dan sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Berarti kan berpindah. Tadi dari tangan segondal ganjil di sini udah ditebus. Jadi pindah ke rumah Tuhan. Analoginya seperti itu. Namanya sudah ditebus, berarti terjadi apa? Terjadi migrasi, perpindahan itu kan otomatis. Ini bangga kita. Jadi Parsinabung, Raja Hatta, bangga kita. Padahal dia tidak sadar, dia sebenarnya sedang dipermanensi oleh setan. Untuk menjadi TS-nya. Untuk mensukseskan programnya. Karena sudah dibilang tadi, semua bangsa itu Allahnya adalah berhala. Ini firman Tuhan berkata. Tapi Yesus datang untuk apa? Untuk menebus kita. Haleluya. Bukan hanya menebus dari dosa perzinahan, perselingkuhan, bohong, tipu, pembunuhan, tapi juga dari dosa kegelapan. Lebih beratnya, Pak, dosa kegelapan ini, penyembahan pada berhala ini, daripada dosa membunuh. Kalau kita membunuh, ya, kita jalani hukuman, kita nangis, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Aku emosional. Aku salah, Tuhan. Yang ampuni Tuhan. Tapi kalau kita menyembah berhala, itu artinya kita memantani Tuhan. Membelakangi Tuhan. Jadi siapa yang mau menerima dan mengampuni kita? Kenapa? Kita udah tahu, tapi kita lakukan. Menudali Tuhan. Makanya ada lagunya. Tundal hamba nadi pudiki. Kan gitu kan? Lalu ada lagi lagu. Nah, pulang aja nang, nggak apa-apa. Mau pulang, semoga selamat dalam perjalanan. Ya kita doakan supaya selamat, amin. Karena banyak godaan-godaan di jalan, kadang-kadang truk yang bingung. Ya, maka kita udah janji sampai malam kan, Pak. Kita kan komitmen dulu. Ya, habis dari sini makan kita. Ada Pak Gembala. Ada jemaat pengusaha. Kalau enggak, saya pun yang bayar, nggak apa-apa. Tapi bulan depan lah. Cair dulu dari sana. Pak Gembala pengusaha udah nggak dikasih lagi nanti khotbah ini. Ya nggak apa-apa. Emangnya rugi saya? Yang rugi siapa? Ya jemaat nggak mendapatkan porsi-porsi yang sudah disediakan Tuhan. Saya kan hanya menyambungnya ini apa yang disampaikan Pak Gembala. Betul nggak? Emangnya ada yang keluar daripada yang dibilang Pak Gembala? Cuman Gembala itu agak malu-malu menyampaikan itu aja. Karena namanya orang tua kan, terlalu menjaga, terlalu merasa. Kalau saya siapa? Ada kepentingan saya rupanya. Enggak ada, saya ini disuruh. Dan kalau disuruh, kita bilang apa? Siap! Kan begitu. Kalau nggak gitu nanti kayak Yunus, Pak. Ditenggelamkan dia. Maka aku udah cukup lah ditenggelamkan 1 tahun. Nggak susah rupanya saudara. Ya, kalau ditenggelamkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat. Segala bangsa itu artinya segala orang, segala manusia yang disebut manusia. Kecuali orang-orangan ya, boneka. Adalah Gentile, artinya penyembah berhala atau kafir, ya.
si Pilipiku, khususnya orang Batak. Kita bicara tentang orang Batak ini. Ya, yang disebut juga ya sebagai agama Batak atau Parbalim. Memang kita bukan Parbalim Kristen, tapi tatanan kehidupan kita ini maaf. Makanya kalau ada kebaktian, ada pesta adat, tinggalkanlah kebaktian itu. Itu artinya dia masih konsen ke sana. Kiranya firman Tuhan menolong kita hari ini. Supaya terjadi pengklasifikasian. Supaya terjadi restorasi, transformasi, metamorfosis. Semakin murni kita. Haleluya. Apalagi udah botak, udah ubanan. Ya kan, SK-nya sebentar lagi turun itu, ternyata dia gak siap. Masya Allah. Iya kan? Jadi ada juga yang bilang, aku masih mudanya, aku belum apa. Muda pun kau siapkan dirimu, mana tahu besok kau diundang. Itu undangan yang tidak bisa diwakilkan loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Iya, jangan kayak tentara. Siap! Katanya. Siap apa? Siap salah komandan. Karena prinsip tentara itu katanya. Lebih baik berbuat salah daripada tidak berbuat apa-apa. Bagaimananya Pak? Aku bilang. Masih begitu konsepnya Pak Mayor Jenderal Kerap melayani dengan saya. Kalau begitu, berarti nggak jadi kita, aku bilang. Kita harus siap benar Pak. Oh iya Pak, saya setuju Pak katanya. Haleluya. Jadi harus ada action katanya, biarpun salah. Loh kita nggak boleh sebagai tentara Kristus. Action kita harus yang terbaik, harus benar. Ukurannya apa? Tuhan Yesus. Jadi segala manusia itu dibilang tadi Allahnya siapa? Berhala. Itu firman bilang. Gak percaya. Siapa berani sobek ini atau tipe ini? Makanya kita bersyukur datang Tuhan Yesus menebus kita. Karena tadi kita sudah tergade. Begitu lahir kita di dunia, sudah ada dosanya. Firman Tuhan bilang, dalam kandungan pun kita sudah ada dosa. Dosa apa? Dosa keturunan. Makanya lihat, opungnya mani, anaknya manik. Itu bukan dosa, itu silsilah. Tapi logikanya seperti itu. Udah besar dia, melawan mamanya dia. Menipu dia, ganjaan dia, tambah dosanya. Dosa keturunan ditambah dengan dosa perbuatan. Hasilnya apa? Susah dia. Seperti si Kain. Gak rukun dia sama adiknya. Susah dia. Akhirnya campakkanlah dia. Ya itu, saudaraku, dosa keturunan dan dosa perbuatan. Tapi dengan datangnya Yesus, kita percaya Yesus, kita ikut. Semua dosa itu selesai. Dia bilang apa? Sekalipun dosamu merah seperti bekernisi, putih seperti salju. Kok aminnya pelan kali? Itu huruf nanero ni padito. Betul Pak. Paulus bilang, aku ini rasul yang paling hina. Tapi bagikulah kasih karunia Allah paling besar. Karena dia pembunuh Pak. Pembunuh itu Rasul Paulus. Yang dia bunuh siapa? Orang-orang baik, orang-orang suci. Nah kalau polisi kan membunuh orang narkoba masih kan? Penjahat, begal. Ini Paulus yang dia bunuh Pak. Siapa? Untung gak ada di situ waktu Pak Gembal. Kok Pak Gembal ada di sasarannya juga. Iya kan? Dosanya itu besar sekali Pak. Tapi dia akhirnya dipakai Tuhan. Amin. Sedikit lagi kita lihat. Ya, kan udah janji tadi Pak ya. Janji utang. Utang harus dibayar. Nah, tapi nggak sampai lah Pak. Sampai malam Pak. Ya. Ya, ayo. Ya, kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu. Dari mana kita sudah ditebus? Ya silakan. Kalau mau pulang juga Pak. Kalau ke toilet nggak apa-apa. Ya, saya nggak terganggu. Udah biasanya itu. Ya, ya, ya. Memang kaki saya, kaki ibunya. Ya. Iya begitu Bapak Ibu. Memang sama seperti burung. Burung terbang itu Bapak Ibu nggak bisa kita halangi itu. Tapi kalau dia bertelur jangan coba-coba. Haleluya. Gitu. Mulut juga mau ngomong dia ya silakan mulut dia. Bayar apa? Ngomong juga nggak bayar kok. Ya kan? Suka-suka dia. Tapi ingat firman Tuhan berkata, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Ayo kita lihat sedikit lagi ya. 1 Petrus. Ya. Ya. Sedikit lagi saya bilang ini seperti emas 1 gram. Padahal ada emas 1 kilo lagi sebenarnya. Ya. Ayo. 1 Petrus. Apa dibilang Tuhan ini ya? Supaya jelas kita. 1 Petrus. Ya. Pasal 1. Tolong dibaca. Ya. 1 Petrus pasal 1. Jadi standar kekristenan kita, ya, selain beribadah di dalam ibadah yang berpola kerajaan sorga, tapi juga kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus ini, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, dari mana? 1 Petrus pasalnya yang pertama, tolong dibaca. Ya, ayatnya yang ke 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi standar kekudusan kita, lihat, bukan pendeta, tapi Yesus, firman. Ya, bukan pastor, firman. Jadi kita harus seukuran dengan firman Tuhan. Ya, terus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya. Jadi nanti kita lihat semakin mendalam ukuran elemen-elemen partikel-partikel kekudusan Tuhan ini. Lihat ini. Luar biasa. Makanya dibilang, baca ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nah, jadi tatanan kehidupan, cara hidup yang kita warisi, cara hidup yang sia-sia katanya itu, yang kita warisi dari Bapak mewarisi apa dari nenek moyang? Kebun sawit 1000 hektar, enak ya. Itu enak, kalau ada tambang emas diwariskan masih alhamdulillah kan? Ini yang diwariskan apa? Cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia itu? Itulah tatanan kehidupan ya yang diatur, bukan firman, tapi tradisi, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, adat istiadat. Sudah ditebus katanya dari situ. Berarti kenapa ditebus dari situ? Berarti itu bahaya. Ya, penyembahan berhala. Terus? Bukan dengan barang yang kuanah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, kita sudah ditebus dari situ. Sudah harus imigrasi dari situ. Haleluya. Siapa yang setuju? Coba angkat tangannya. Ini declare kita loh di hadapan Tuhan ini. Kita declare ini. Yes or not. Sekarang kita lihat ahli-ahli filsafat. Ahli-ahli dunia. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat itu ahli filsafat. Dan juga ahli Taurat, ahli hukum-hukum Tuhan. Tapi ada orang Farisi, ini artinya apa? Yang suka beribadah, ahli ibadah, tukang ibadah. Tapi mereka ini kontraproduktif dengan Tuhan Yesus. Baca Matius pasal 15. Berlawanan. Makanya dibilang hati-hati. Jangan sampai kita ditawan. Ya, Matius 15. Ayat 1 mulai. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lihat nih. Itu udah jelas. Spanduknya, temanya udah jelas. Ada di situ apa? Firman Tuhan, tapi ada juga apa? Nah, itu. Jadi kalau firman Tuhan dari mana? Dari kampung. Dari sorga. Adat istiadat dari mana?
dari dunia. Haleluya. Jadi tentang ibadah yang benar, yang harus kita tekuni, yang harus kita perjuangkan, sampai kepada anak cucu mantu kita. Haleluya. Supaya tetap on the track ibadah. Sekarang dalam tatanan kehidupan kita, harus tahu kita. Jangan sinkritisme, bercampur. Kopi enak dicampur Pak, pakai susu. Iya. Tapi coba bensin dioplos Pak, rusak motormu. Tangkap. Betul nggak? Jangan kita dioplos. Ikut Yesus lah. Jangan kayak ini, ahli filsafat ini. Ahli hukum-hukum Tuhan. Tapi hanya retorika, omong-omong saja. Sia-sia nanti. Makanya dibilang, hai orang Farisi ahli Taurat, kamu seperti kur. Celakalah kamu. Kata siapa? Yesus. Coba tuh. Langsung mereka di-label itu. Di-label langsung. Nah itu. Udah mulai kita satu roh, satu sinyal. Ya. Nanti ku bawa kau ke Bangkok nanti. Karena di Bangkok itu juga banyak tradisi Pak. Setiap pinggir jalan, kayak Hindu itu Pak. Pinggir jalan aja ada tempat sesembahannya. Pikir lebih gila di Bali. Lebih gila di Pusuk Puhit, lebih gila di situ. Pantasan namanya aja apa? Siapa bilang Bangkok? Kalau mereka ngomong Bangkok. Bukan Bangkok Pak, Bangkok katanya. Tahu Bangkok Pak? Nggak lurus. Eksis tapi nggak benar. Ayo baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Bagus sebenarnya kan? Datang kepada Yesus. Terus? Dari Yerusalem kepada Yesus. Bagus enggak? Di sini masih bagus. Tapi lama-lama, lihat. Kita kan dulu gitu juga. Ikut Tuhan masih bagus. Lama-lama enggak, pendeta pun diatur. Iya kan? Mengaturi. Pak pendeta itu, ya, ada jasnya, tapi itu kreditnya itu. Mau kredit mau apa, urusan kita rupanya. Itu ibu gembala itu ke salon terus kerjanya. Makanya rambutnya putih katanya. Bukan, itu putih karena sudah usia. Itu coba itu, ibu gembala sepatunya ada tinggi. Itu juga pinjam itu katanya. Pertama bagus, lama-lama nggak bagus. Tapi ini lebih nggak bagus lagi nih, orang Farisi dan ahli Taurat ini. Malah kurang ajar sama Tuhan Yesus. Tapi di sini nggak ada yang gitu, amin. Kok aminnya pelan kali? Ayo, apa katanya? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi tandanya murid Tuhan apa di sini, Bos? Tandanya murid Tuhan udah jelas. Tukang apa? Tukang melanggar adat. Bukan mengikuti adat, melestarikan adat, jadi raja adat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Masa tepuk tangan juga gitu? Nyamuk juga nggak mati. Tepuk tangan yang bagus lah. Nah, gitu Pak. Bapak lapar, aku lebih lapar lagi. Bapak masih enak duduk, aku berdiri. Nah, ulangi Pak, ulangi. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi tandanya kau pengikut Tuhan, murid Tuhan ada. Kalau pesta gereja, gerejalah. Kalau ada berkat, pekerjaan Tuhan yang harus kita dukung. Bukan bikin pesta adat. Haleluya. Jadi jemaat tahu. Jangan gadekan lagi anakmu kepada setan iblis. Terima mahar harus sebagai rasa hormat dan sayang dia terhadap kita orang tua yang sudah bertanggung jawab. Lalu ambil perpuluhannya, kasih buat gereja, pekerjaan Tuhan. Haleluya. Lalu kalau ada maharnya, udah simpan di bank. Beli susu lah tiap hari, beli buah, makan.
Jangan makan saksang yang pakai darah. Nanti kolesterol, tensinya naik. Ya, bagus. Mereka datang kepada Tuhan, tapi yang kedua ini nggak bagus. Mengapa katanya? Emangnya lebih hebat rupanya orang Farisi, ahli Taurat dari Tuhan Yesus? Hah? Ini pertanyaannya ini, coba cerna ini secara akal sehat. Sok kali, karena dia doktor, karena dia profesor, disebut ahli. Dia rendahkan Tuhan. Betul nggak ini? Kurang asam ini. Mentang-mentang dia ahli akademisi, orang akademisi. Ketika kita mau menjelaskan hukum di pengadilan, di situ nggak cocok kau jadi ahli hukum. Kepada Yesus semua harus bertekuk lutut. Amin. Ini orang Farisi. Coba baca sekali lagi, ahli Taurat. Baca dulu pelan-pelan supaya kita paham. Ayo. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Good. Terus? Dan berkata, Ini ya. Ini nggak bagus. Apa katanya? mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Kalau seseorang dipertanyakan, berarti dia menjadi orang yang terdakwa. Salah. Nggak benar ini. Benar. Mengapa? Hah? Kan kira-kira gitu. Sambil mungkin kumisnya bergerak-gerak itu. Kenapa? Murid-muridmu. Kenapa tadi jabatmu ini? Berarti ada yang salah. Kan begitu. Emangnya Yesus ada kesalahan? Emangnya mana lebih hebat Yesus dari ahli Taurat? Yesus lebih hebat. Tapi saudaraku, ini kurang asam ini. Yesus diragukan eksistensinya. Coba. Padahal Yesus itu Allah 100%. Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Termasuk yang memberikan nafas kepada orang Farisi ahli Taurat. Tapi eksistensi Yesus diragukan mereka. Jangan Bapak Ibu menjadi golongan orang seperti ini. Kualat itu namanya. Kalau kita meragukan orang tua kita saja nggak boleh kan? Hanya kita ya sebagai anak saja nunggu-nunggu telepon orang tua kita. Telepon kita sama orang tua kita. Nggak dia telepon kita. Rasanya gini, Bapak. Kemana anakku itu? Udah 2. Kukira Bapak mau turun juga. Ya. Oh iya, Pak. Kukira seperti orang Lewi yang turun ke Yerusalem, Pak. Lalu digebukin dia di sana, ya kan? Tapi di sini nggak ada yang begitu. Haleluya. Saya tahu nih Bapak Ibu haus. Aku lebih haus lagi. Tapi kalau ada nanti kasih jus nggak apa-apa lah. Nggak kutolak itu. Ya. Jadi selanjutnya apa yang dipertanyakan kepada Yesus ini? Ulangi dulu. Mengapa? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Iya. Jadi tandanya murid Tuhan Yesus, dengar, jangankan dia ikut, setuju, no. Jadi kalau ada anak kita menikah nanti, mereka udah cocok, yang penting takut Tuhan, ikut melayani Tuhan seumur hidup, udah jadikan aja, aman itu, haleluya. Udah aman itu. Jangan tuntut lagi. Harus pesta nanti di sini. Pesta di sini. Ya. Yesus sudah mati untuk mereka. Nah, terus. Baca selanjutnya. 2. Apa kata Yesus pada mereka? Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Ini, lihat. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Jadi orang yang mengikuti dan melestarikan adat istiadat itu tukang melanggar firman itu. Biarpun dia pendeta, biarpun dia doktor. Siapa bilang ini legal standingnya ini, dasar hukumnya ini? Itulah dibudahkan setan banyak pendeta sekarang. Udah ibadahnya juga nggak benar. Tatanan kehidupan para pelaku ibadah itu pun nggak benar.
Baca dulu, Ratapan pasal 1, ayat 9. Isi ayat itu apa? Ayo, Ratapan 1 ayat 9. Ada bahasa Batak, baca. Coba siapkan satu, lihat dulu bahasa Batak di HP-mu. Ayo, ini bahasa Indonesia. Walaupun jangan ibadah bawa HP. Ya, karena di situ di samping ada gambar Tuhan, tapi ada juga gambarnya si Milikiti dan kuntilanak, kan gitu. Ayo, baca. Ratapan 1 ayat 9. Ya. Apa katanya? Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Haramunonnya, itu bahasa Batak. Haramunonnya, kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Jadi ada mistik, bukan hanya di ulusnya, di paropanya, tapi juga di ujungnya. Makanya tetangga saya, ini saksinya kakak saya ini. Umurnya sudah hampir 70 tahun nih. Ya. Opung, neng tu Medan kami opung, katanya. Opung mau ke Medan kami, bikin dulu pertahanan cucumu ini, katanya. Kenapa rupanya? Mau ke Medan kami opung, di sana banyak palasik, katanya. Tahu palasik? Palasik, you understand? Cocok mudar. Kalau sekarang, ya, itu cocok mudar. Palasik. Makanya bapak saya langsung ambil. Kamu ulus tuh son, Rabunai. Makanya di ujung kainnya apa katanya tadi? Ada kenajisannya. Artinya ada berhala di situ. Makanya bapak saya udah ambil ulus, ambil ujungnya. Ambil itu, ujung kainnya, itu kan ada 3 warna itu. Merah, hitam, putih. Itu dia tiru juga, disamarkan juga ala Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia tiru, supaya gampang. Supaya nanti orang Batak yang walau dia Kristen, dia bilang, nggak apa-apa 3 juga. Buktinya ada dalian natolu, hula-hula, boru, bere. Itulah jemaatnya. Ketika mereka melakukan ritual penyembahan kepada berhala dalam bentuk tradisi Batak, adat istiadat, itu dalam mereka melakukan dengan tudu-tudu si Panganon. Tahu tudu-tudu si Panganon? Itu nggak sembarangan. Ikan nggak boleh dipotong. Ikan mas itu harus utuh. Itu pun nggak boleh genap. 3, 5 ganjil. Supaya Bapak Ibu tahu. Ditiru-tirunya. Memang iblis ini meniru-niru. Supaya cocok di hatimu. Makanya dibilang hati-hati dengan filsafat dan juga ajaran turun-temurun yang tidak menuruti, yang tidak seturut dengan firman. Ya, makanya kita ditebus dari situ. Ya, yuk ulangi baca ayat 2. Baca ayat 2 pasal 15. Mengapa kamu? Matius. Ku tahu ini ada tahun depan mau menghadapi ini. Biar batal itu. Supaya jangan sia-sia kematian Tuhan untuk kita. Supaya jangan sia-sia pengorbanan Tuhan. Ya. Karena memang orang Batak itu gitu, Pak. Biar kau jenderal, katanya. Tapi kalau kau nggak bikin adat nagok, kau nggak meradat, kau sama dengan bodat, kata. Tapi biar kau pengedar narkoba. Tapi kalau kau bikin adat nagok, hodo helaku, katanya. Hodo helaku. Kan disesatkan itu. Tadi udah imigrasi oleh darah Yesus. Nah, makanya dibilang Tuhan, baca ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Ya, jadi tanda murid Tuhan, pengikut Tuhan, anak Tuhan, melanggar adat istiadat. Di luar itu dia berarti anak hantu, bukan anak Tuhan. Ya, setuju ya? Nih, terus? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Iya. Yahudi saja harus meninggalkan adatnya. Yahudi. Padahal adat Yahudi itu masih ada hubungannya dengan hukum Tuhan. Bahkan masih ada hubungannya dengan etika. Karena Yahudi menganggap
bahwa cuci tangan itu lebih penting dari Tuhan Yesus itu pula. Makanya dibilang, ayo selanjutnya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Iya. Lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada Tuhan. Orang Batak udah jelas. Permalin. Agama Batak, si Pilih. Untung datang opung saya no mention. Haleluya. Kalau nggak ada no mention, putus kita semua. Tergade kita semua. Ya. No mention datang. Sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran ini, disigupar, diprotes sama Raja Lumban Tobing dia, sama yang lain. Akhirnya dia terdiskriminasi. Dia dibikinlah kampungnya. Satu kampung khusus untuk orang yang menerima Yesus, meninggalkan tradisi. Tapi datang John Lehman selanjutnya. Ini sinkretisme dia. Nggak apa-apa lah, yang penting mereka ikut Yesus, kata. Itu yang sekarang ini. Yang penting ikut Yesus. Asal memangulu narkoba perak pola wahak. Masa gitu? Analoginya seperti itu. Waduh bang helata, helaki memang jambrek dari mana begal. Alia nabi tinggal dong setoran. Untuk apa? Nabi tinggal dong setoran, jambrek pe. Ya. Makanya dibilang Markus pasal yang ke-7 ayat 5, baca ini. Jadi kalau sampai 2 kali di-wanted, diperingati, berarti ini sesuatu yang penting. Amin. Berarti juga diperingati. Karena ada yang apa? Bandel. Kalau sampai diulang-ulangi, berarti selain ini karena memang ada apa, tapi ini juga berarti ini apa? Penting. Ayo baca. Markus 7 ayat 5. Iya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, datang lagi mereka ini. Datang lagi kepada Yesus. Bagus sekali. Mereka sebagai ahli hukum Tuhan, ahli filsafat, menyembah Tuhan. Jangan ada di sini yang datang sama Tuhan hanya untuk menguji pendeta. Haleluya. Apalagi menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Jangan. Ini terbukti, lihat itu. Mereka uji lagi Tuhan. Mereka cobai lagi Tuhan. Apa katanya? Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Bagus bertanya, tapi pertanyaannya ini mendiskriminasi, mendiskualifikasi Tuhan Yesus. Ya, menggradasi Tuhan Yesus, Pak. Ngeri ini. Ahli-ahli filsafat, ahli Taurat ini. Apa katanya? Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Bagus. Jadi betul. Murid Tuhan Yesus tandanya apa? Tidak mengikuti adat istiadat. Haleluya. Baik adat Toraja. Tuhannya orang Toraja itu siapa? Puang Matua. Ambon. Tuhan sesembahan Ambon apa? Tete manis. Tuhan sesembahan orang Batak siapa, Opung? Mula jadi Nabolon. Bukan Tuhan Yesus. Kita sudah harus imigrasi dari situ. Kok hanya istri saya yang amin? Nah, kau nggak usah amin. Dipikir mereka kita kerjasama nanti. Dialah mereka yang amin. Ya, nih lihat. Mengapa katanya? Murid-muridmu terang-terang ini tidak. Jadi yang jelas tanda murid Tuhan di zaman ini, Pak, ini ukurannya di sini, standarnya di sini. Dia melanggar adat istiadat nenek moyang. Kedua, dia tidak menuruti adat istiadat. Itu tandanya murid Tuhan, Pak. Pasti ke sorga itu, Pak. Jadi Bapak semangat melayani mereka, Pak. Tapi kalau berdua roha, bilang aja lah, cari gerejamu yang sinkretisme sana, bilang. Saksi Yehova aja nggak mau melakukan adat istiadat. Saksi Yehova yang jelas Tuhannya nggak jelas.
Saksi Yehova itu Tuhan yang nggak jelas. Iya nggak? Mereka aja kan melakukan adat istiadat. Kok kita? Ya, kok masih? Yuk, terus baca. Tetapi makan dengan tangan najis, jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang dirimu, tentang kamu. Apa kata nubuat Yesaya tentang ahli Taurat orang Farisi yang tidak mau melanggar adat, yang masih mau menuruti adat istiadat? Apa rupanya dibilang? Ayo. Hai orang-orang munafik. Nah, mereka dapat label, sebutan. Bukan jemaat, Pak. Dapat gelar mereka. Apa? Para kumpulan munafik. Definisi munafik itu apa? Hah? Iya. Iya, itu tadi. Pintar bapak-bapak ini. Nggak tulus, nggak ikhlas. Lain di bibir, lain di hati. Nggak sinkron dia. Apa di sini, itu juga di sini. Dan itu juga yang kita kerjakan. Amin? Terus? Sebab ada tertulis, Ya. bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Hanya dengan bibir ternyata itu. Terus? padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal Tuhan mau melihat apa? Hati. Bukan bibir. Makanya Yusuf Roni ketika bersaksi dia masuk surga, dia katanya. Ih, luculah katanya. Di surga itu hanya ada bibir katanya. Kok bisa? Orangnya nggak ada, yang ada mulut sama bibir katanya. Ini Suproni lo bilang gitu. Ah mas, oh berarti ini dasarnya. Karena hanya mulutnya. Mau bapak ibu hanya ya congorin yang ke surga. Orangnya enggak. Mau kau deh. Tiba-tiba ada di depanmu hanya congor aja. Ya. Congor babi aja dikasih kita nggak mau. Ada dagingnya. Kaget kita kan. Ini tiba-tiba kok banyak kali congor ini. Jadi jangan kita takut-takuti Tuhan. Haleluya. Masuk surga hanya mulutnya buat apalah. Ya. Ayo ulangi baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Terus? Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, percuma lah ibadah kita ini, Pak. Capek kita dari tadi. Udah Grab juga susah dicari. Mau ke sini juga susah. Ternyata dibilang Tuhan apa, Pak? Percuma. Udah lagi kita keringat-keringatan di sini pimpin pujian terlompat-lompat sampai lahirnya lapar. Percuma katanya. Udah kasih perpuluhan kita. Percuma. Udah kita bikin AC, udah korban kita di sini. Ya. Apalagi jemaat di sini kan militan, ya kan? Haleluya. Coba baca dulu Galatia 6 ayat 6. Serius sekali kau kulihat dari tadi. Yuk baca dulu bang. Tanda kali kau ganteng kau. Galatia 6 ayat 6. Ya kenal agak lama. Biarlah abangku yang pakai dasi yang ganteng inilah. Ayo pimpin pujian tadi. Suaranya lebih karena udah dilatih tadi. Baca dulu abang. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia. Baiklah dia. Jadi dia itu ganti dengan namamu Amang. Biar ku kenal juga. Aku kan nggak kenal Amang. Ya kan? Namamu langsung. Marganya kalau ada. Dan baiklah Lulu Manurung. Puji Tuhan. Yang menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang memberikan pengajaran berarti itu siapa? Siapa? Siapa gembalamu? Dari Timotius Mani. Udah kau lakukan ini. Baca dulu sekali lagi. Jangan hanya omong-omong. Baca sekali lagi, Pak. Ini kita ini kan sersan ini. Ya, tahu sersan kan? Iya. Ayo, Pak.
Dan baiklah Lulu Manurung yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Orang itu sebutkanlah. Kok ragu apa? Siapa itu orang itu? Bapak bilang, dengan siapa? Dengan orang yang memberikan pengajaran itu, Pendeta Timotius Mani. Betul, ini udah Bapak kerjakan. Tolong dulu Amang yang ganteng, baca dulu. Lebih jelas di sana pun. Ini ganteng Bu, itu ganteng kali. Ayo Bang. Dan baiklah Ranto MH Manik yang menerima pengajaran dalam firman, memberikan segala sesuatu yang ada padanya dengan Pendeta Timotius Manik yang memberikan pengajaran itu. Betul, itu sudah dilakukan. Tuhan tolong. Ya kalau belum dilakukan, ya pulang dari sini kita sama-sama lakukan, itu maksudnya. Belum Bapak lakukan, Pak Manurung? Belum? Kan kata, membagi segala sesuatu, apa yang ada padanya dengan orang yang memberikan, supaya jangan hanya omong-omong, tapi praktik. Amin? Kapanlah kira-kira Bapak mau mulai? Pak Mani, Pak Manurung, kapanlah? Kapanlah ini dieksekusi, Pak? Baiklah dia yang menerima pengajaran, membagi segala sesuatu apa yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jadi jangan lagi Bapak Gembala, Ibu Gembala ini yang cari sayur sampai patroli dipajak. Mana ini sayur yang murah? Haleluya. Jangan lagi Pak Gembala yang cari beras. Haleluya. Kita praktek firman. Adat ini yang harus kita lakukan, adat firman. Tolong menolong, mengekspresikan cinta kasih. Kau udah ada pacarmu deh. Kasihan di lo. Ini Bapak yang ganteng ini, Pak. Bapak ganteng kali kuliah. Suku apa Bapak? Pikir Rambun loh. Banyak Batak. Marga apa Bapak? Oh sama. Berarti ini orang-orang pilihan. Yang di samping Bapak Ibu? Iya. Bu, Ibu kan dicintai Bapak kan? Betul. Saking cintanya Ibu sama Bapak. Iya kan? Sampai Ibu pun menyerahkan diri kepada Bapak. Kan begitu. Ya enggak? Jadi Bapak harus sadar, cinta itu harus disertai dengan pengorbanan. Apalah bukti cinta kita ikut Tuhan yang sudah kita korbankan di gereja ini. Kalau hari ini kita ngontrak, tahun depan kita sudah punya sendiri. Kok aminnya Pak Gembala paling kuat? Tahun ini kita ngontrak, tahun depan udah punya sendiri. Karena ada cinta. Cinta yang benar itu ditandai pengorbanan Ibu. Korban waktu, korban tenaga, korban uang. Haleluya. Hari ini kita korban khusus. Karena Pak Gembala sampai malam kata. Kita nggak usah sampai malam lah. Ya. Nah terakhir sekali. Tadi sedikit, ini terakhir sekali. Ya. Jadi apa kata Tuhan? 2 Korintus 6 ayat 16. Pemain musik boleh tampil ke depan. Kita mengakhiri ibadah kita. Jadi tentang
itu tadi supaya kita tidak percuma, tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan? Harus imigrasi kita. Baca Pak, 2 Korintus pasal 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Iya. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Iya. Apa hubungan yang suci dengan yang haram, berhala? Kita ini bait Allah, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Allah, roh Allah ada diam di dalam kamu. Dan kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Karena bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah kamu. Terus. Karena kita adalah bait dari Allah, Amin. yang hidup menurut firman Allah ini. Iya, terus. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Terus. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ulangi dulu dibaca ayatnya yang ke-17. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Iya. Keluar kita, lepas dari tradisi, imigrasi, eksodus. Haleluya. Jangan ikut-ikutan lagi. Jadi sinkritisme nanti. Kalau diberkati di gereja, kita datang. Kita kasih tupak kita di situ. Tapi kalau sudah mau menerima ulos, karena tadi ulos itu dikatakan, di ujungnya saja ada mistiknya. Lohok dirabuni ulos nado haramunonna. Dan mereka sudah jatuh, kata Tuhan. Ratapan 1 ayat 9. Lalu komunitasnya itu Dalian Natolu. Itulah hula-hula, bere, boru. Itu pelaksananya. Pendetanya siapa di sana? Raja Hatta atau Parsinagung. Kalau pendeta kita mengikut Tuhan siapa? Pak Manik. Ajarannya dari mana? Dari sorga. Kitab panduannya ada, kitab suci. Kalau agama Batak, pustaha. Perikopnya baca dulu. Jangan ada lagi noda kekafiran. Iya, kekafiran. Gentile. Kekafiran. Itulah nilai-nilai kehidupan penyembahan berhala. Makanya Dr. Andi Situ Sinaga berkata, ada istiadat. Semua, tapi terkhusus Batak. Itu adalah penyembahan kepada leluhur. Dan juga disahkan oleh roh-roh jahat. Tuhan memberkati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan